Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya, Raudatul Muayyana. Kali ini saya akan melanjutkan materi part 1 kemarin tentang teori belajar. Di sana sudah saya post teori belajar behavioristik dan kognitif. Sekarang saatnya kita membahas teori behavioristik, teori konstruktivistik dan humanistik. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman, supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang kalam, kita lanjut saja. Teori ketiga yaitu teori konstruktivistik. Maksudnya, dalam teori konstruktivistik ini, proses belajar itu merupakan suatu proses pembentukan konstruksi. Jadi teman-teman harus mengingat bahwa teori belajar konstruktivistik itu kata kuncinya pembentukan konstruksi, ya, konstruksi gitu. Nah, di mana konstruksi pengetahuan itu didapatkan oleh peserta didik itu sendiri, teman-teman. Jadi pengetahuan itu ada dalam diri seseorang yang mengetahui. Nah, jadi kita itu sebenarnya tahu apa yang kita tahu gitu, teman-teman. Artinya proses dan pembentukan pengetahuan itu berasal dari peserta didik itu sendiri. Nah, makanya teori konstruktivistik itu dia teacher center, teman-teman. Jadi sebenarnya setiap teori itu dia saling melengkapi. Teori behavioristik dilengkapi oleh teori kognitif, konstruktivistik, dan humanistik gitu. Jadi dia itu lebih tidak ada teori yang berdiri sendiri gitu, teman-teman. Selanjutnya dari teori konstruktivistik itu, peran guru dalam teori konstruktivistik ini dia membantu memfasilitasi agar proses pengkonstruksian itu berjalan lancar di peserta didik gitu, teman-teman. Terus yang ketiga itu, guru tidak mentransfer pengetahuan, tapi dia mendampingi siswa membentuk pengetahuan. Jadi itulah bedanya kalau dia antara behavioristik dengan kognitif dan konstruktivistik. Kalau dia behavioristik itu masih model pembelajaran klasikal, teman-teman. Jadi dia itu masih yang kayak teacher centers gitu. Tapi kalau kognitif dan konstruktivistik, dia itu sudah mulai berpusat kepada siswa gitu, atau teacher centers. Student center gitu. Ada beberapa pakar yang menganut teori konstruktivistik ini, yaitu pertama Vygotsky. Nah, Vygotsky ini berkata bahwa pembelajaran itu terjadi apabila anak-anak itu bekerja dan belajar, menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas ini masih berada dalam jangkauan kemampuannya, dan tugas-tugas ini berada dalam zona of proximal development. Jadi maksudnya kalau dari Vygotsky ini, anak itu dikatakan belajar ketika dia itu sudah melakukan sebuah proses gitu. Nah, jadi ketika anak itu sudah melakukan sebuah proses dalam pembelajaran, entah nanti hasilnya bagus atau enggak gitu, dia tetap dikatakan belajar. Jadi konstruktivistik ini sama dengan kognitif gitu, teman-teman. Tapi kalau di konstruktivistik itu bedanya, dia itu dari proses belajarnya itu dia lebih mengkonstruksi. Jadi mereka membangun pengetahuan itu. Seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua itu dari Brunner. Brunner mengatakan belajar itu haruslah melibatkan 3 proses, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi, dan menguji relevansi informasi tersebut. Jadi 3 tahapan ini, misalkan kita dikasih tahu kalau misalkan kangkung ini bentuknya seperti ini, lalu kita melakukan transformasi berupa misalkan mencari pengetahuan, pokoknya mencari dan menjabarkan tentang si kangkung misalkan. Setelah itu kita uji relevansinya gitu, teman-teman. Pakar yang ketiga itu ada John Dewey. John Dewey berpandangan bahwa sekolah itu harus mencerminkan kehidupan masyarakat secara lebih besar dan kelas.
adalah laboratorium untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Jadi maksudnya itu di sini kalau John Dewey itu intinya anak-anak itu bisa mencerminkan kehidupannya di masyarakat dan kelas itu sebagai laboratorium atau lab untuk memecahkan masalahnya di kehidupan nyata. Jadi maksudnya misalkan anak-anak itu belajar tentang hak dan kewajiban gitu teman-teman. Nah, nanti setelah itu bagaimana caranya dia bisa memecahkan permasalahan hak dan kewajiban di dalam keluarganya. Seperti itu teman-teman kalau menurut John Dewey. Nah, yang keempat itu ada Piaget. Kemarin di teori kognitif juga Piaget muncul gitu. Nah, jadi Piaget ini adalah seorang psikolog. Nah, dia itu selalu mengupgrade teori-teori belajar yang berpusat kepada siswa. Jadi kemarin dia memaparkan pemikirannya tentang teori kognitif, sekarang tentang teori konstruktivistik. Di mana teori konstruktivistik menurut Piaget itu adalah proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realita. Jadi bagaimana realita, begitulah pengetahuan kita gitu. Misalkan, ternyata kendaraan itu tidak bisa berjalan tanpa adanya roda gitu. Dan roda itu ternyata tidak hanya terbuat dari karet, ternyata ada juga roda yang terbuat dari kayu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sana kita itu tidak mindsetnya hanya satu aja gitu. Oke, dari sini teman-teman, saya harap teman-teman itu mencatat nama-nama dari tokoh-tokoh yang mempelopori teori-teori belajar ini. Sebab kemarin saya pas tes P3K tahap 1 itu banyak sekali yang keluar. Inilah pakar-pakar ini gitu. Kita lanjut ya teman-teman ke contoh soal teori konstruktivistik. Nah, ini bentuk soalnya nih kalau misalkan dites. Nomor 1, aliran ini menentukan pada keaktifan siswa. Nah, ini ya. Ini udah ada nih kata kuncinya, keaktifan siswa. Terus ya kita tandai dulu ya, keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Yang paling penting terwujudnya belajar. Nah, dan belajar itu merupakan niat peserta didik itu sendiri. Nah, ini ya, yang ini ya teman-teman ya. Jadi di sini itu sudah jelas bahwa ini tuh adalah teori konstruktivistik teman-teman. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena kata kuncinya di sini keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep. Nah, ini yang paling penting nih. Menyusun konsep. Menyusun berarti contraction ya. Jadi itu teman-teman harus bisa cepat menemukan kata kuncinya. Dengan cepat menemukan kata kunci itu kita harus tetap latihan teman-teman. Soal yang kedua, di dalam proses pembelajaran para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, mengeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan dari teori apa? Nah, di sini ada konstruktivistik, humanistik, behavioristik, sibernetik, dan kognitif. Jadi teman-teman, kalau dia di sini ada ini dia boleh mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba. Nah, ini bagian dari konstruktivistik teman-teman. Kenapa? Karena ini sebelum kita melakukan sebuah konstruksi, kita itu pasti akan mengumpulkan data dulu sebagai bahan awal kita untuk mengkonstruksi teman-teman. Jadi kalau yang humanistik, behavioristik, sibernetik, kognitif ini dia beda ya. Nanti humanistik kita akan belajar setelah slide ini. Nah, sekarang teori belajar yang keempat, itu adalah teori belajar humanistik. Di mana teori belajar humanistik ini berasal dari kata human yang artinya manusia. Tujuan dari teori belajar humanistik ini adalah memanusiakan manusia. Teori ini beranggapan bahwa, nah ini perlu dicatat ya teman-teman. Teori ini beranggapan bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa teori-teori belajar itu dia saling berhubungan dan saling melengkapi.
Nah, kebetulan yang terakhir muncul teori humanistik ini pada abad 21, itu dia mengcover semua teori-teori yang tiga duluan tadi tuh, behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Kenapa seperti itu? Karena humanistik ini dia lahir dari abad 21 ini, teman-teman. Dimana tujuannya sebenarnya dari teori humanistik ini adalah memanusiakan manusia itu sendiri gitu. Jadi kata kuncinya di teori humanistik ini adalah teori belajar apapun dapat dimanfaatkan. Jadi dia tuh lebih general, skopnya lebih luas lagi daripada teori-teori sebelumnya. Teori belajar humanistik ini memandang faktor motivasi, pengalaman, emosi, dan proses belajar itu sangat penting. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kalau teori humanistik ini dia itu mencakup segala hal dalam segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Intinya seperti itu. Yang ketiga, secara umum teori humanistik ini dikatakan sukses jika siswa sudah bisa memahami dirinya dan lingkungannya. Intinya dari teori humanistik ini di mana siswa itu bisa paham dengan dirinya dan paham dengan apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Ataupun paham ini lingkungan saya kenapa sih gitu. Saya seperti ini dan lingkungan saya seperti ini gitu. Jadi dia sudah bisa memahami diri. Intinya di dalam teori ini yang saya katakan sekali lagi, yaitu teori apapun yang digunakan, yang penting tujuannya itu memanusiakan manusia boleh. Itu adalah skopnya dari teori humanistik. Yang keempat, teori humanistik ini menekan pada pembelajaran yang fokus kepada siswa agar mengembangkan potensinya. Sama seperti kognitif, konstruktivistik, dan tadi itu bahwa humanistik ini juga menekan kepada siswa. Jadi setelah teori behavioristik itu, teori selanjutnya ke atas itu yang muda-muda itu lebih menekan kepada siswa. Karena siswa itu sangat-sangat krusial, teman-teman. Sangat penting untuk dia itu terlibat di dalam pembelajaran. Ada dua pakar dari teori belajar humanistik ini, yaitu pertama Abraham Maslow. Nah, teman-teman ingat aja, dia ini Maslow. Di mana psikologi humanistik ini sesungguhnya bukan satu organisasi tunggal dari teori atau sistem, melainkan lebih tepat jika disebut gerakan. Maslow ini menerangkan bahwa manusia membutuhkan, nah ini ya ingat ya, Maslow ini membutuhkan sosiologi, rasa aman, memperoleh kasih sayang, memperoleh penghargaan, aktualisasi diri, pengetahuan, dan mengerti, dan estetik. Nah jadi teman-teman, yang seperti yang saya katakan tadi, karena teori humanistik ini bertujuan untuk memanusiakan manusia, jadi kita pasti membutuhkan sosial, rasa amannya, bagaimana kita memperoleh kasih sayang. Jangankan kita orang dewasa, anak kecil pun sangat-sangat membutuhkan kasih sayang gitu kan. Yang selanjutnya itu adalah semua kebutuhan itu bertujuan memanusiakan manusia. Nah ini nih menurut si Abraham nih. Yang kedua menurut Clark Ransom Rogers. Roger ini menyebutkan bahwa ini diingat aja ya teman-teman, kalau teori ini dia Roger menyebutkan bahwa teori humanistik ini lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia. Dan ya, kalau Roger ini penuh harapan dan optimis tentang manusia. Karena manusia itu mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Ada beberapa potensi humanistik ini, antara lain satu, memiliki keinginan alamiah untuk belajar. Nah ini ya teman-teman ingat ya, jadi manusia menurut teori belajar humanistik ini dia itu memiliki keinginan sendiri untuk belajar gitu. Terus yang kedua, belajar akan bermakna jika relevan dengan siswa. Yang ketiga menurut Roger itu adalah kebebasan berkreativitas dari kepercayaan diri dalam belajar dapat ditingkatkan dengan evaluasi diri sendiri. Yang terakhir itu belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Nah, dari sini intinya teori humanistik itu dia memanusiakan manusia, dan belajar itu harus
memang berasal dari peserta didik itu sendiri gitu, keinginan si peserta didik itu sendiri. Ini ada beberapa soal, 2 deh kayaknya, tentang humanistik. 1. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Ingat, aktualisasi diri ini termasuk di dalam teorinya Maslow. Nah, jadi di sini itu Maslow termasuk dia ke dalam pakar yang menganut teori humanistik. Nah, jadi ini humanistik ya. Ini ingat teman-teman, ini Maslow. Oke. Maslow itu merupakan orang humanistik. Nah, yang kedua, tokoh yang berpendapat bahwa manusia itu membutuhkan sosiologi, rasa aman, memperoleh rasa kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri, mengetahui, mengerti, dan estetik. Ini merupakan pendapat dari siapa? Nah, udah jelas ya, seperti yang pertanyaan pertama tadi, ini adalah pernyataan dari Maslow. Maslow itu mengatakan bahwa manusia itu memang membutuhkan banyak hal untuk dia disebut sebagai manusia gitu. Nah, mungkin sekian dulu teman-teman dari dari pembahasan teori behavioristik, kognitif, konstruktivistik, dan humanistik. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya meminta maaf. Semoga teman-teman di tahap 2 ini bisa dapat rezeki, dan insya Allah nanti saya akan sediakan tryout untuk teman-teman di bawah link deskripsi video ini. Jadi semoga teman-teman bisa menggunakannya untuk belajar ya. Nanti mungkin saya akan lebih ke pembahasan soal, dimana soal-soal itu termasuk dari hasil pengalaman saya pada saat tes di tahap pertama kemarin gitu teman-teman. Baik teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua, mungkin saya cukupkan sampai di sini video saya dulu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semangat, jangan pernah patah semangat untuk memperjuangkan NIP. Ayo, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.